Selamat pagi anak-anak. Hai Pak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sebut semua yang luar biasa ada kami. Mungkin kami bertanya-tanya siapa bapak guru yang begini seperti pepatah mengatakan kenal maka datang. Untuk daripada itu bapak akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama bapak Aris Dr. Santo Arifa, alamat bapak dari desa Bapia, ketemu Kabupaten Nias Utara. Bapak dari Universitas Nias, Fakultas Keguruan dan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negara. Tujuan bapak datang ke sini itu untuk praktek mengajar. Demikian perkenalan singkat dari bapak. Untuk perkenalan selanjutnya kita lakukan di pertemuan berikutnya. Baik, kita masuk pada topik pembelajaran kita pada hari ini, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sebelum bapak menjelaskan, apakah ada di antara anak kami yang tahu apa itu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila? Baik, kalau tidak ada yang tahu, bapak akan menjelaskan suatu perubahan demokrasi yang terjadi di negara kita atau di negara Republik Indonesia, di mana pada tahun 1945 sampai pada tahun 1998 atau sampai sekarang. Jadi ada beberapa perubahan tantangan yang terjadi di negara Republik Indonesia, khususnya pada negara demokrasi. Kita tahu bahwasanya negara kita, bapak lanjutkan, bahwasanya negara kita adalah merupakan negara demokrasi, yang dimana artinya warga negara bebas dalam memberikan hak suara atau berpartisipasi di dalam berdemokrasi. Baik, untuk dapat diingat-ingat dan dibaca-baca di rumah, silakan ambil pulpen dan bukunya, kita tulis. Tulis judulnya Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Jawabannya Mas Baru. Demokrasi atau sistem demokrasi atau bisa dikatakan sebagai dinamika demokrasi adalah suatu perubahan yang terjadi dari zaman ke zaman. Dari zaman ke zaman. Baik anak-anak kami, silakan letakkan kembali pulpen dan bukunya, bapak akan menjelaskan. Kita masuk pada topik bagian A, yaitu pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, demos dan ethos atau PT, yang artinya demos merupakan rakyat dan ethos atau PT yang berarti pemerintah. Jadi dapat diartikan bahwasanya pemerintah berasal dari rakyat. Dikutip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwasanya demokrasi merupakan yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat, yang dimana
rakyat yang melaksanakan atau yang merancang undang-undang, di mana tidak semua warga negara ikut berkuasa di dalam suatu negara, akan tetapi adanya wakil-wakil rakyat, contohnya DPRD dan presiden dan wakil presiden. Mereka akan menjalankan kekuasaan yang merupakan mandat dari rakyat yang dipilih oleh rakyat langsung melalui pemilihan umum. Kemudian kita masuk pada bagian B, yaitu prinsip demokrasi. Yang pertama adalah menyelenggarakan pemilihan pimpinan secara teratur. Contohnya di negara kita, Republik Indonesia, pada tahun 2024 yang akan datang pada tanggal 14 Februari 2024 adanya pemilihan umum, yang dimana adanya pemilihan yang dipilih melalui pemilihan umum ditandai dengan pemilihan kepala daerah atau wakil presiden atau presiden, di mana pemilihan tersebut dipilih langsung oleh rakyat, dan yang memenangkan pemilihan tersebut dia akan memimpin selama 5 tahun atau 1 periode ke depan. Setelah 5 tahun ke depan akan diadakan lagi pemilihan umum untuk memilih pemimpin untuk tahun ke depan, untuk tahun ke depannya lagi. Seterusnya kita masuk pada klasifikasi demokrasi. Kita masuk pada bagian C adalah klasifikasi demokrasi. Yang pertama, berdasarkan proses penyaluran kehendak masyarakat. Terbagi atas dua, yaitu demokrasi secara langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Anak-anak kami harus tahu bahwasanya demokrasi secara langsung adalah demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah, yang dimana dia mengikut sertakan seluruh warga negara untuk melaksanakan kebijakan atau melaksanakan mufakat atau musyawarah. Contohnya, bupati melaksanakan programnya, jadi dia mengundang seluruh warga negara untuk mengikuti musyawarah atau mufakat tersebut. Kemudian demokrasi secara tidak langsung. Artinya demokrasi ini bukan secara langsung, atau bisa dikatakan bahwasanya demokrasi ini hanya diikuti oleh wakil rakyat, di mana pemerintah mengadakan mufakat atau musyawarah di dalam suatu pemerintahan, dia hanya mengundang wakil-wakil rakyat seperti DPRD dan lembaga lainnya, atau tidak ikut serta lagi masyarakat di dalamnya. Kemudian kita masuk pada bagian D, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila ditandai dengan adanya yang berkeadilan sosial, di mana seluruh warga negara ikut serta di dalam pemilihan tersebut tanpa adanya perbedaan yang mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Jadi pemerintah menghimbau seluruh warga negara yang bisa mengikuti atau memberikan partisipasinya di dalam melaksanakan pemilihan dengan ketentuan bisa memenuhi syarat dalam sebagai hak pilihnya. Kemudian periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Ada beberapa periodisasi atau perubahan demokrasi yang terjadi di Indonesia seiring dengan berjalan waktu. Yang pertama, pada tahun 1945 sampai tahun 1949, yang pertama Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian adanya agresi militer Belanda pertama, di mana terjadi pada tahun 1947. Kemudian adanya lagi pembentukan
pemerintahan sementara Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Soekarno-Hatta. Kemudian periodisasi perkembangan demokrasi Indonesia yang terjadi pada tahun 1949 sampai tahun 1955, di mana adanya pengakuan internasional, di mana Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi adanya kebebasan atau jalan keluar kepada warga negara Indonesia atau negara Indonesia bisa menjalin hubungan bilateral dan multilateral kepada negara-negara lain. Kemudian kita dengan adanya pemilihan umum, di mana pemilihan umum ini yang pertama kali dilaksanakan di negara Indonesia. Ada beberapa partai politik yang bergabung di dalamnya. Contohnya Partai PNI, Partai Komunis, Partai Masyumi atau Partai Islam Indonesia, dan Partai PSI. Kemudian periodisasi perkembangan di demokrasi Indonesia pada tahun 1055 sampai tahun 1059 yang ditandai dengan adanya berbagai perubahan. Contohnya pada adanya terjadi pemilihan umum lagi, di mana pemilihan umum ini terkhusus untuk DPR. Kemudian pada tahun 1055 lagi ditentukan sampai tahun 1965 ditandai dengan adanya gerakan 30 SPKI, di mana gerakan ini gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, di mana tujuan PKI ini adalah untuk mengubah ideologi bangsa menjadi ideologi komunis, dan PKI mengambil dalih kekuasaan di negara Republik Indonesia. Kemudian pada periode tahun 1965 sampai tahun 1998 adanya perubahan pemerintahan, di mana pemerintah tersebut digantikan oleh Soeharto, di mana adanya tadi pemberontakan yang tidak bisa ditangani oleh Soekarno, sehingga pemerintah tersebut mengambil dalih atau memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengambil dalih ke pemerintahan. Jadi Soeharto yang memeriksa kasus-kasus tersebut yang terjadi pada tanggal 30 September. Kemudian bisa ditandai dengan adanya Orde Baru, di mana Orde Baru ini ada beberapa peristiwa perubahan selama kepemerintahan Soeharto. Yang pertama adalah adanya krisis ekonomi dan adanya ketidakbebasan untuk berpendapat. Jadi itulah beberapa kebijakan yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. Seterusnya pada tahun 1998 lagi sampai sekarang, pemerintah lagi digantikan oleh B.J. Habibie, di mana adanya tadi peristiwa-peristiwa yang tidak bisa ditangani oleh Soeharto, sehingga mandat tersebut digantikan oleh B.J. Habibie. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh B.J. Habibie pada saat itu, yaitu adanya perkembangan partai politik, di mana perkembangan ini ada beberapa partai politik yang berkembang di dalam negara Republik Indonesia. Kemudian adanya pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Seterusnya adanya kebebasan untuk berpendapat. Jadi itulah beberapa periodisasi perkembangan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Kemudian kita masuk pada bagian F, yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Yang pertama adalah persamaan kedudukan di muka hukum, yang artinya siapapun yang melanggar hukum tidak tertutup kemungkinan, siapapun, baik pun anak pejabat atau anak orang kaya atau golongan yang lebih rendah dan golongan yang lebih tinggi atau yang memiliki perbedaan kepada kita, tidak ada perbedaan. Dia sama di mata hukum. Jika dia melakukan kejahatan yang bisa bertentangan kepada hukum tersebut, dia akan dihukum sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Jadi sekian materi penjelasan dari Bapak. Jika ada lagi anak-anak kami yang kurang mengerti dari penjelasan Bapak, silakan untuk dipertanyakan. Terima kasih. Dengan tidak lupa menyebut nama dan kelas.
Ya. Perkenalkan nama saya Firmanjaya Mendrova dari kelas 8A. Jadi pertanyaan saya itu apa klasifikasi demokrasi? Baik, cukup pertanyaan yang berdasarkan dari kami yang menimpa. Di mana pertanyaan tadi apa yang diperlukan dari klasifikasi demokrasi? Baik, Bapak Ridho. Pengertian dari klasifikasi demokrasi adalah gabungan atau yang termasuk di dalam demokrasi tersebut tentunya tadi yang Bapak jelaskan di atas. Jadi itulah yang merupakan klasifikasi demokrasi atau bentuk-bentuk dari demokrasi tersebut. Baik, sekian jawaban dari Bapak, kami bisa dimengerti. Jika ada lagi yang mau bertanya, silakan. Baik, silakan. Jangan lupa memberikan nama dan kelasnya. Jadi pertanyaan saya, apakah demokrasi Indonesia sudah berjalan dengan baik? Baik, pertanyaan dari anak kami Tasya dengan pertanyaannya, apakah demokrasi Indonesia sudah berjalan dengan baik? Jadi Bapak akan menjawabnya bahwasanya demokrasi Indonesia sudah berjalan dengan baik, di mana adanya tadi pemilihan atau bisa ditemui dengan adanya keteraturan pemilihan pemimpin secara teratur, jadi di mana dilaksanakan dalam satu kali dalam 5 tahun. Baik, demikian jawaban dari Bapak. Apakah anak kami bisa jika ada lagi yang bertanya, silakan. Ya, silakan. Saya perkenalkan nama saya Wakil dari kelas 6. Jadi pertanyaan saya itu, jelaskan tantangan dalam melaksanakan demokrasi Indonesia. Demikian. Baik, pertanyaan dari anak kami ada yang menjawab bahwa di mana pertanyaannya bahwasanya apa tentang demokrasi yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Jadi salah satu tantangannya adalah money politik, di mana uang dengan politik. Jadi seseorang calon legislatif menggunakan atau bisa menyongkok masyarakat dengan melakukan money politik atau memberikan suap kepada masyarakat demi kepentingan pribadi, demi memenangkan pemilihan tersebut. Dia bisa berkuasa ke 5 tahun ke depan. Jadi sekian dari jawaban dari Bapak. Apakah ada kalian yang bisa mengerti? Baik, pemaparan materi kita pada hari ini. Sekian dari pemaparan materi kita pada hari ini. Segala apa yang Bapak sampaikan agar dapat bisa dibaca-baca dan dimengerti di rumah. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Yahoo.